soal nomor 1 terlebih dahulu. Jadi soal nomor 1 ini kita dikasih soal panjang batang rel kereta api masing-masing adalah 20 meter. Dipasang pada suhu 20 derajat Celcius. Diharapkan pada suhu 30 derajat Celcius, rel tersebut saling bersentuhan. Koefisien muai batang rel kereta api adalah 10 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Nah, jarak antara kedua batang yang diperlukan pada suhu 20 derajat Celcius adalah, di sini kita mencari panjang batang, panjang apa namanya, celah antara dua rel kereta api. Kita akan memakai yang namanya perubahan panjang akibat pemuaian. Seperti yang kita tahu, rumus dari pemuaian itu adalah kita mencari perubahan panjang delta L. Itu adalah sama dengan panjang awal dikalikan dengan perubahan suhu delta T dan juga dikalikan dengan koefisien muai panjang atau alfa. Di sini kita tahu bahwa perubahan suhunya tadi adalah delta T 30 derajat Celcius 30 dikurangi 20. Itu sama dengan 10. Nah, kita cari tahu lagi nilai alfa. Di sini nilai alfa adalah 10 kali 10 pangkat minus 6, atau kita bisa gunakan lagi di sini nilai alfa. Benar. Alfa adalah, nah, karena ini 10 kali 10 pangkat minus 6, bisa kita gunakan menjadi 10 pangkat minus 5. Ini untuk alfanya. Oke, permasalahannya di sini adalah sebagai berikut. Misalkan ini adalah batang rel. Nah, ini adalah batang rel dan panjang L0 pada suhu T1. Nah, pada suhu besar T2, dia itu akan bertambah panjang. Bertambah panjang itu sebesar ini. Besar L. Nah, L itu tadi adalah delta L ditambah dengan L0. Nah, kita akan mencari tahu berapa panjang celah yang dibutuhkan ini. Keduanya nanti kan bersambung di sini. Ini adalah rel satunya. Sedangkan ini adalah juga rel satunya juga. Nah, ini adalah setengah L0. Dan ini juga setengah L0. Mengapa setengah? Karena pada kedua sisi juga mengalami pertambahan. Jadi kita bagi rata di sini. Masing-masing menerima suhu yang sama, jadi dia di sini juga mengalami pertambahan panjang yang sama, dan di sini juga mengalami pertambahan panjang yang sama. Sehingga D di sini adalah sama dengan setengah L delta L ditambah setengah delta L, atau sama dengan D sama dengan delta L. Nah, maka jarak itu sendiri, jarak antar rel itu sendiri adalah perubahan panjang dari rel tersebut akibat adanya pemanasan. Sampai sini paham? Halo? Oke. Aku lanjut ya ke soal tadi. Nah, lalu kita mencari tahu lagi berapa ini delta L-nya. Kita masukkan saja di sini delta L. Delta L sama dengan panjang awalnya adalah 20 dikalikan dan perubahan suhunya adalah 10 dikalikan lagi dengan alfanya, yaitu 10 kali 10 pangkat minus 5. Ini dalam bentuk sentimeter ini. Semuanya dalam bentuk meter. Itu juga dengan ini nanti. Tinggal kita ketemu di sini delta L. Nanti ada delta L sama dengan
20 kali 10, 200. 200 kali 10 pangkat minus 5 adalah 2 kali 10 pangkat minus 3. 2 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, kalau kita ubah dalam bentuk milimeter adalah jawabannya adalah 2 milimeter. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, aku lanjut ke nomor 2. Nomor 2 adalah sebuah partikel bermassa M0. Usaha yang diperlukan agar partikel tersebut memiliki energi total 2,5 M0 C kuadrat dengan keadaan diam adalah berapa M0 C kuadrat. Nah, ini seharusnya adalah M0 C kuadrat ini di tulisannya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di energi kinetik relativistik benar, relativistik itu adalah energi total dikurangi dengan energi diam, di mana energi diam itu memiliki persamaan sebagai berikut. Energi diam adalah M0 menurut rumus M0 dikalikan C kuadrat. Nah, jika energi totalnya adalah 2,5, nah, energi totalnya ada 2,5, maka berapakah energi kinetiknya? Nah, di sini kita memakai prinsip bahwa energi kinetik relativistik itu sama dengan usaha yang diperlukan. Jadi di sini adalah EK sama dengan usaha yang diperlukan. EK sama dengan W, maka di sini kita dapat tulislah seperti berikut. W itu sama dengan energi total dikurangi energi diam. Nah, sama dengan usahanya tadi berapa? Oh ya, kita mencari usahanya di sini. W sama dengan W sama dengan, nah, energi total di sini adalah 2,5 M0 C kuadrat. 2,5 M0 C kuadrat. M0 C kuadrat dikurangi dengan M0 C kuadrat. M0 C kuadrat, maka hasilnya di sini adalah W sama dengan 1,5 M0 C kuadrat. Nah, jawabannya adalah yang D. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Udah paham? Aku lanjut ke nomor 3. Nah, di sini nomor 3 adalah kasusnya seorang anak menjatuhkan sebuah batu dari ketinggian 40 meter. 1 detik kemudian, dia melemparkan sebuah batu lain ke bawah. Nah, jadi dia tuh melemparkan. Dia mempunyai kecepatan awal untuk batu kedua. Aku gambarkan dulu permasalahannya di sini. Oke. Jadi di sini ada dua lubang. Ini batu pertama. Pada saat T sama dengan 0. Jadi ketinggian 40 meter. Jadi ketinggian 40 meter. Oke, ini 40 meter. Nah, pada saat yang bersamaan, satu detik kemudian dia melemparkan sebuah batu lain ke bawah. Ini pada saat T sama dengan 1. Ini sama 40 meter. Nah, bedanya di sini,
Untuk batu yang pertama, dia sudah menempuh jarak sejauh, ya. Sedangkan untuk batu pertama, dia memiliki kecepatan awal V0 di sini. Kita hitung dulu berapa jarak yang sudah ditempuh ini pada saat dia sudah pada detik ke-1. Agar kita nanti bisa tahu berapa dan sisanya ini nanti. H2. Ini kita anggap H1. Nah, untuk menghitung nilai H1, kita gunakan persamaan pada ketinggian. Dia tidak mempunyai kecepatan awal. H1 jika ditempuh sama dengan setengah kali gravitasi kali waktu kuadrat. Gini. Oke, di sini gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Maka H1 itu sama dengan setengah kalikan 10 kalikan P kuadrat, 1 kuadrat, 1. Nah, di sini H1 sama dengan 5 meter. Oke, H1 sama dengan 5 meter, maka H2 di sini adalah 40 dikurangi 5, sama dengan 35 meter. Oke, kita berhasil menemukan satu. Itu, kita cari waktu dulu. Waktu yang diperlukan dari batu pertama, dari H2, sampai pada titik 0 untuk jatuh. Harus sama dengan waktu ini. Kita memakai waktunya. Oke. Di sini dia memakai ketinggian sebesar 40 meter. 40 meter juga dari awal. Untuk waktu dari dua sendiri dapat kita tempuh dengan sebagai berikut. H2, bentar ya, ini H2 ini sama dengan setengah P kuadrat. Nah, maka tinggal kita balik rumusnya jadi seperti ini. Waktu yang diperlukan adalah akar dari 2H2 per G sama dengan T. Kali akar 2H2 per G adalah akar 2 kali H2, 35, 70 per 10. Sama dengan akar 7 detik. Nah, kita cari dulu persamaan kecepatan dengan apa itu namanya tinggi dan juga waktu yang diperlukan. Ini akan diperlukan oleh batu kedua untuk sampai ke bawah jadi jarak 40 meter. Nah, kita kan tahu rumus jarak itu sebagai berikut. Rumus ketinggian sama dengan V0T. Nah, dia dipercepat ke bawah plus setengah GT kuadrat. Oke. Terdapat H di sini adalah 40 meter. 40 sama dengan V0T. T-nya akar 7 tambah setengah kali gravitasi 10 kali akar 7 kuadrat adalah 7. Nah, terdapat ini 5. 5 kali 7 adalah 35. Berarti di sini tinggal 40 sama dengan V0 akar 7 ditambah 35. Maka tinggal kita kurangi kedua ruas dan 35, maka di sini dapatkan 5 sama dengan V0 akar 7. Maka V0-nya di sini adalah 5 per akar 7. Kita hitung dulu dengan kalkulator ya, misalnya ini. 5 per akar 7. Bentar, saya hitungkan. 50 dikurangi akar 7. 5, benar, benar. Ya 5 sih, 5, enggak 50.
dibagi dengan akar 7. Bentar, kok nggak ada ya jawabannya? Di sini gimana ini? Loh, ini soalnya kenapa ini? Di soal kok 45 mendadak ini? Terusnya nanti 40 kan? 40 sama dengan 5 T kuadrat kalau untuk mencari waktu yang pertama. Bentar. Setengah kali 10 kali 64. 5 kali 64. 120 kali 8. Gimana ini? Benar-benar. Terusnya benar yang ini tadi sih harusnya. Dimana ini nanti yaitu 40. Itu jarak yang ditempuh oleh itu tadi. Jarak ditempuh oleh batu kedua. Itu 40 totalnya. Dengan waktu tempuh adalah besar akar 7. Sesuai dengan yang ini nanti. Ini ke sini nanti. Ini ke sini itu menempuh jarak 35 meter. Yaitu dengan waktu akar 7 detik. Terus oke, ini hasilnya 5 per akar 7. Hasilnya mendekati 1,88 sih, mendekati 1,88 per second. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 4. Terdapat bola bermasa 1 kg. Ditendang mendatar dengan laju 3 meter per second, kemudian ditendang sehingga lajunya menjadi 5 meter per second dan arahnya membelok 30 derajat dari arah mula-mula. Besar impuls yang mengubah laju dan arah gerak bola adalah, oke, kita analisis dulu vektornya di sini. Sebelum dan sesudah. Bentar, ini salah. Bagus. Aku kecilin dulu ininya. Mula-mula ada bola di sini. Dia bergerak searah dengan sumbu X. Maka momentum total P total itu adalah P pada sumbu X. Atau pakai notasi vektor dulu di sini. P pada sumbu X. Ini notasi vektor. Nah, untuk vektor yang kedua, arus yang kedua, bentar, di sini ditendang sehingga lajunya menjadi 5 meter per second dan arahnya membelok 30 derajat dari arah mula-mula. Besar impuls yang mengubah laju dan arah gerak bola adalah, oke. Dia berubah arahnya, dia ditendang. Tapi tidak jelas ya, ditendangnya kemana, maksudnya ke arah mana gitu tendangnya, ke arah X positif atau ke arah X negatif. Karena nanti bisa itu mempengaruhi juga arah vektornya itu. Bentar, kalau di sini kita memakai ke arah mana ya? Oh, di sini memakai gitu, apa itu namanya? Vektor ke arah sumbu Y aja ini, I pada Y. Tapi harusnya I pada X juga di itu sih, untuk impuls total. Ini baru impuls pada sumbu Y. Kalau impuls pada sumbu X nanti juga otomatis dia akan berubah juga. Ini. Oke, nggak apa-apa. Lanjut.
Oke, katakanlah dia ditendang ke sini lah. Kita ambil searah aja. Dia diberi gaya sehingga dia tuh ke arah sumbu X dan juga sumbu Y ke sini. Dia berbelok 37 derajat di sini. 37 derajat dari arah sumbu X. Maka momentum totalnya adalah dia memiliki momentum P2 sama dengan P2X ditambah P2Y. Nah, berapa momentumnya di sini? Momentumnya tadi adalah 1 kalikan 3. 1 kali 3, jadi 3 kilogram meter per second. Oke, ini untuk momentum pada sumbu X. Sedangkan momentum pada sumbu Y, di sini dia adalah P2X, yaitu 5. Belok 30 derajat dari arah mula-mula. Bisa diberikan jumlah bola adalah oke, ini aku kasih keterangan ya. 3 kg ini untuk arah sumbu X. Berarti untuk arah sumbu X itu aku pakai notasi I. Karena biasanya IJK, I itu untuk sumbu X, lalu J itu sumbu Y, dan K itu untuk sumbu Z. P2X. Jadi 1 kalikan 5 dikalikan. Nah, dia mengapit. Jadi dia memakai cos. Untuk cos 37 sendiri itu adalah 4/5. 4/5. Coret-coret. Oke. Lah, ini itu notasinya I. Ditambah dengan P2Y. P2Y itu adalah, aku bisa dulu ini. 1 kali 5 kali 3/5 sama dengan 3J. Oke. Nah, untuk perubahan impuls sendiri itu adalah perubahan momentum I sama dengan delta P. Perubahan momentum. Perubahan momentum adalah P2 dikurangi dengan P1. P1 ini, oke. Sama dengan P2-nya adalah 4I ditambah 3J dikurangi dengan 3I. Oke, dikurangi dengan 3I. Ini. Nah, maka delta P atau impulsnya adalah dari dua arah itu nanti menjadi 1I atau 1I ini. I ditambah dengan 3J. Nah, untuk nanti berapa jumlah perubahan momentumnya pada kedua sumbu? Kita memakai aturan Pythagoras. Jadi itu untuk sumbu Y, sumbu X maaf, dan 3 itu untuk sumbu Y. Maka P itu nanti adalah 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 1 tambah 9 sama dengan akar 10. Akar 10 kilogram meter per second. Itu adalah apa namanya? Impuls yang dibutuhkan. Atau kalau kita ubah ke dalam Newton per second, bisa kita ubah I sama dengan akar 10 Newton per second. Oke, aku lanjut ke nomor berikutnya. Benda A bermasa M. Iya. Kalau yang silakan. Yang ngubah laju arah gerak berarti yang Y-nya doang ya? Gimana?
di situ kan di soal yang mengubah laju dan arah gerak. Ini di situ Y-nya doang atau pakai sumbu X-nya juga? Kalau yang Kita tinjau dari vektor sumbu X dan sumbu Y ya, Mbak. Soalnya ini itu membelok. Nah, karena membelok, dia itu mempunyai momentum pada komponen X dan komponen Y. Jadi, dia itu nanti, kita tinjau dulu momentumnya dari X dan dari Y. Sebenarnya momentum awal itu juga punya komponen di sumbu Y, meskipun dia apa itu namanya tegak lurus. Nah, tegak lurus itu nanti arahnya kan itu loh, mendatar searah sumbu X. Dia tuh punya di sumbu Y meskipun nol, ya itu punya, aku anggap punya. Atau inilah, benar-benar. Kalau kira itu nggak pusing. Nah ini nanti sebenarnya ini itu juga PX plus PY. Bedanya PY di sini tuh 0 plus 0 0C. Begitu, Mbak. Oke, makasih. Jadi kuncinya di sini tuh kita analisis vektornya dulu kemana, kita uraikan dalam X atau Y. Atau kalau misalkan ada sumbu Z juga, kita uraikan dalam sumbu Z juga. Gitu, Mbak. Oke, makasih Pak. Aku lanjut ke nomor berikutnya ya. Udah paham kan ini? Iya udah. Oke. Oke, yang ini udah. Beda A, massa M, diikat pada tali yang panjangnya L dan berayun. Frekuensi ayunan adalah F dan amplitudenya A. Kemudian benda B terbuat dari tanah liat menuju benda A. Saat setelah tumbukan benda B menempel benda A, maka ayunan menjadi bagaimana? Oke, kita kan tahu bahwa rumusnya frekuensi itu adalah frekuensi sama dengan 1/2 pi akar G per L. Nah, apa yang mempengaruhi frekuensi di sini? Cuma gravitasi tempat itu berada, gravitasi, dan panjang tali. Panjang tali. Nah, oke. Misalkan ini adalah benda bermassa A. Dan ini punya panjang L. Berada pada tempat dan gravitasi. Maka, bagaimanapun dia besarnya, pada bandul kayak semacam ini, kita akan mengabaikan pengaruh dari gesekan udara. Benar, Mbak? Benar. Oke. Ini nanti adalah berapapun massa di sini. Selama L dan T tidak berubah, maka frekuensinya juga tidak berubah. Seperti itu. Mau berapapun masanya, misalnya ini masanya B, itu juga tidak berubah. Mau bergerak gini, A plus B, itu juga tidak berubah untuk frekuensinya. Sekarang kita tinjau dari periode. Itu juga dengan periode, tidak akan berpengaruh apapun. Karena itu sudah tetap itu periode. Misalkan dia dikasih simpangan awal sejauh A, ya, atau sejauh X aja deh, sejauh X. Maka itulah, apa namanya, amplitudenya. Karena amplitude itu adalah simpangan jauh dari titik seimbang. Kita anggap titik seimbang itu di sini, titik O. Dan ini titik A. Maka AO ini adalah amplitudenya. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya adalah F dan A itu konstan atau tidak berubah terhadap masanya. Oke, lanjut ya, Mbak. Udah paham kan? Aman Kak. Oke, sebuah bus bergerak dengan kelajuan 40 meter per detik sambil membunyikan klakson dengan menghasilkan frekuensi
960 Hz. Seorang pengendara motor di depan bus bergerak dengan kelajuan 20 meter per second searah dengan bus. Nah, jika kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per detik, maka pengendara motor akan mendengar klaksonnya dengan frekuensi berapa? Oke. Aku gambar studi kasusnya dulu ya. Sebuah bus bergerak dengan klakson 40 meter per detik. Oke, nah, anggap aja ini bus. Nah, ini bus. Bergerak 40 meter per second. Nah, dia berfrekuensi 960 Hz. Pengendara motornya di depan bus. Nah, dia di depan bus itu seperti ini. Ini anggap aja sepeda motor ya. Nah, dia di sini 20 meter per second. Dia bergerak searah dengan bus. Berarti dia menjauhi bus tersebut. Dia menjauhi sumber bunyi. Sementara ini pendengar PP sama dengan 20. Nah, PS sama dengan 40. Nah, maka berapakah frekuensi yang didengar oleh pendengar? Nah, kita kan tahu dari efek Doppler. Dari efek Doppler itu bahwa FP, frekuensi oleh pendengar, itu adalah sama dengan kecepatan udara plus minus dari VP per V plus minus dari VS dikalikan dengan frekuensi sumber. Nah, kita analisis dulu bagaimana plus minusnya. Untuk pendengar, karena dia bergerak menjauhi dengan sumber, maka otomatis dia itu bernilai negatif. Tapi, kalau di sini adalah kecepatan dari sumber itu, dia mendekati pendengar. Dia akan bernilai negatif. Mengapa? Agar frekuensi yang didengar oleh pendengar itu semakin besar. Maka V minus VP per V minus VS kalikan frekuensi sumber. Oke. SP di sini adalah, nah, V di sini adalah kecepatan suara pada saat itu. Di sini diberikan kecepatan suara pada saat itu adalah besar 340 meter per detik. 340 kurangi dengan 20 bagi dengan 340 dikurangi dengan 40 tambah dikalikan dengan, nah, berapa frekuensinya? Di sini diberikan frekuensi sumber adalah 960 Hz. Oke, kita tahu bahwa 340 min 20 adalah 320 per 300 kali 960. 96 bagi 3 adalah hasilnya 32. 32 kali 32 berapa di sini hasilnya? Bentar, aku hitung pakai kalkulator. 32 kali 32. Bentar, 32 kali 32. Hasilnya adalah 1024 Hz. Jadi frekuensi yang dia dengar itu lebih besar daripada frekuensi sumbernya karena bus ini dia bergerak lebih besar, dia menjauh mendekati mendekati pendengarnya. Oke, sampai sini ada ditanyakan apa enggak? Aman, Kak. Oke, aman. Aku lanjut ke nomor berikutnya kalau gitu. Oke. Berikutnya ini adalah fungsi parabolik ditampilkan dari gambar di bawah. Ketika T sama dengan 1, nah, maka bagaimana posisi benda? Nah, ini adalah grafik dari X terhadap T, atau grafik jarak terhadap waktu.
Aku gambarkan lagi di sini. Oke, baru aja. Di sini. Jadi ini itu ya, koordinat kartesius. Nah, dia ini T, dan ini adalah X, atau posisi dalam meter. Dan ini dalam sekon. Oke. Nah, untuk persamaannya seperti ini, biasanya bentuk umum dari persamaan parabolik atau apa namanya, persamaan seperti ini, itu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang kita tahu itu adalah, nah ini X sama dengan A T kuadrat plus BT plus C. Pokoknya ada kuadratnya di sini. Nah, tapi secara fisik dia tidak mempunyai domain di sini karena tidak mungkin waktu menunjukkan negatif seperti itu. Oke, lalu di sini adalah T1. Yang ditanyakan adalah bagaimana posisi benda atau keadaan benda pada posisi T1. Nah, pada posisi T1 ini, yang kita tahu adalah grafik ini, grafik X terhadap T, yaitu berada pada titik terendah atau titik paling minimal, titik terendah. Nah, sedangkan titik terendah itu adalah bisa dicapai saat turunan dari fungsi X seperti ini adalah 0. Nah, mengapa? Dia itu gradiennya itu kayak gini di sini. Kalau gradiennya, atau lurus, sejajar dengan sumbu X. Nah, seperti yang kita tahu, kalau persamaan garis itu lurus sejajar dengan sumbu X, dia itu M sama dengan 0. Sedangkan gradien itu adalah turunan dari persamaan ini. Nah, karena di sini adalah persamaan jarak, kita cari tahu dulu apa persamaan jarak, turunan dari persamaan jarak apa itu namanya diturunkan terhadap waktu. Yang kita tahu adalah V atau kecepatan. Nah, karena kecepatannya 0, oke, di sini kecepatannya V sama dengan 0, maka keadaannya bagaimana? Keadaannya berhenti, dia yang jelas. Dia tuh V0 pada jarak, apa itu namanya? Pada jarak seperti ini. Jadi nanti itu benda itu kalau digambarkan ya, kalau digambarkan dengan garis lurus itu akan menjadi seperti ini kurang lebih. Misalkan ini koordinat kartesius ya, aku ambil di sini 0. Nah, pada awalnya benda itu punya kecepatan awal itu ke sana. Nah, tapi dia itu punya kecepatan tetap. Kecepatan tetapnya itu ke arah sana. Sehingga ada fase di mana benda itu mempunyai V sama dengan 0, yaitu di sini. Nah, di sini pada jarak minus S. Mengapa minus? Karena ke arah kiri. Dan ini adalah 0. Sama kayak yang ini tadi. Itu Enggak. Oke, kalau gitu aku lanjut ke soal berikutnya. Oh, sudah habis ya? Bentar, aku tak tambah lagi soalnya. Bentar ya, Mbak. Hmm. Oke, di sini ada soal seperti ini.
Bentar, aku share dulu. Oke, soalnya seperti ini. Mana P itu adalah jajar dengan T, grafik P dan T. P itu terus naik seiring dengan T yang juga apa itu namanya terus naik. Jadi dia itu saling itu konstan P sama T. Nah, dari grafik menunjukkan bahwa hubungan grafik volume dan T adalah oke, volume dan T. Bagaimana volumenya terhadap T? Kita kan tahu bahwa persamaan gas adalah P kalikan V sama dengan N R T. Nah, gitu. N dan R itu selalu sama, di mana N itu kurang lebih 8, apa itu namanya? 02 kalau nggak salah, 8,02. Sedangkan N, ini R, ini R. Sedangkan N, jumlah mol dalam gas itu juga selalu tetap, N 8,2. Oke. Di situ, P per T itu selalu konstan. P per T konstan. Nah, berarti P per T sama dengan NR kalikan V. Nah, ini juga harus konstan. NR per T harus konstan. Kalau ini sudah konstan, maka V juga harus konstan. Kalau V konstan, berarti V itu volume harus sama untuk segala kondisi, untuk segala suhu maksudnya. Volume harus sama untuk segala suhu. Nah, apa itu keadaan? Kalau volume sama, V konstan, di segala suhu itu namanya adalah isokorik. Nah, kan kita tahu kan, ada yang namanya isokorik, ada yang namanya isobarik, ada yang namanya isotermal, karena ada juga yang namanya adiabatik. Kira-kira udah tahu belum apa isobarik itu seperti apa? Tekanannya sama. Oke, yang tekanannya sama P, konstan. Kalau isotermal udah kelihatan banget ya, thermal, T, lalu konstan. Kalau adiabatik itu berarti dia tidak ada perubahan kalor di dalamnya. Dalam termodinamika, kalau adiabatik itu nggak gini, I, itu kan sama dengan W plus U. Delta U. Nah, maka Q itu 0, maka W sama dengan usahanya sama dengan negatif delta U perubahan di dalam. Itu dalam termodinamika. Intinya. Oke, kita lihat jawabannya adalah iya benar D jawabannya. Karena D itu harus selalu konstan. Kalau untuk ini udah paham ya konsep usaha 8 kalikan ini. Sehingga sekarang tambah panjang 8 mm. Oke, bentar. Oke, aku izinkan sekali lagi untuk nomor 12, yaitu sifat-sifat cahaya. Antara lain adalah bagaimana sifat-sifat dari cahaya itu. Yang pertama adalah di sini pilihannya cahaya mempunyai energi. 2, cahaya merambat dengan medium. 3, cahaya bisa terpolarisasi.
pernyataan yang benar adalah bagaimana pernyataan yang benar. Kalau kita tinjau jawaban A nomor 1, saya punya energi. Iya benar, saya itu mempunyai energi karena dia itu saya itu mempunyai dua sifat, yaitu pertama sebagai partikel dan kedua sebagai gelombang. Saat dia bertindak sebagai partikel, dia itu membawa energi foton namanya. Kalau cahaya matahari, makanya dia nanti itu bisa menimbulkan kayak efek fotolistrik atau efek Compton, di mana dia itu bisa melepas elektron dalam logam dengan energinya itu tadi. Makanya juga ada energi cahaya. Kita bisa mengubah cahaya itu ke dalam energi listrik atau panas. Kurang seperti itu. Saya merambat dengan medium. Tidak, atau tidak. Karena tanpa medium pun cahaya itu juga bisa merambat. Contohnya di luar angkasa. Tidak ada yang namanya medium di luar angkasa karena di sana itu ruang hampa, tidak ada medium apapun. Tapi nyatanya kita masih bisa melihat cahaya di sana. Lalu cahaya bisa terpolarisasi? Iya, benar. Mengapa bisa terpolarisasi? Karena polarisasi itu terjadi pada gelombang transversal. Oke, polarisasi terjadi pada gelombang transversal. Nah, cahaya itu termasuk gelombang transversal. Dia juga gelombang elektromagnetik. Makanya dia bisa terpolarisasi. Seperti itu. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. C. Oke, ini adalah sifat-sifat cahaya. Dia itu rata medium juga. Kalau untuk diuraikan itu nanti dia bisa berubah, apa namanya, warnanya bisa menjadi banyak. Karena cahaya itu rata-rata kalau cahaya matahari itu adalah sinar polikromatik atau yang mempunyai banyak panjang gelombang. Jadi nanti dia itu bisa diubah atau diurutkan sesuai panjang gelombangnya. Misalnya merah, panjang gelombangnya segini, terus hingga panjang gelombangnya segini, dan lain-lain yang panjang gelombangnya juga segini juga. Oke. 13 adalah wadah tertutup A memiliki S dengan titik leburnya. Sementara itu, wadah tertutup B memiliki S dengan ditambahkan garam, sehingga titik leburnya dengan masanya sama. Wadah tersebut terbuat dari besi. Kemudian wadah A dan B diletakkan saling bersentuhan. Posisi akhirnya air AC ditambahkan es dalam wadah A dan B, maka kita kalau misalkan wadah A tertutup dengan es titik leburnya, oke, ini tutupnya besi. Jadi dia sifatnya tuh kayak mengantarkan kalor gitu, besi. Soalnya dia konduktor, panas. Terus sementara itu wadah tertutup memiliki es dan tambahkan garam. Kalau misalkan garam itu ditambahkan pada es itu biasanya akan cepat mencair karena apa itu namanya? Titik leburnya itu biasanya akan menurun. Berarti B itu titik leburnya akan lebih kecil. Iya kan, kurang lebih seperti itu kan, bukan? Kalau misalkan ditambah es, titik leburnya akan semakin kecil, maka dia akan semakin mudah untuk meleleh. Oke, sehingga titik leburnya dan masanya sama. Atau berarti C, L sama dengan M, seperti itu. Wadah tersebut dari besi. Wadah A dan B diletakkan saling bersentuhan. Kita nggak tahu ya ini, apa itu namanya?
kalorinya itu bagaimana? Apakah sama atau ada yang lebih besar atau yang lebih kecil itu kita belum tahu. Yang kita tahu itu cuma apa itu namanya? Yang lebih mudah meleleh itu yang mana? Nah, kita tahu yang lebih mudah meleleh itu yang B. Jawabannya gimana? Jika dua zat berbeda dicampurkan, maka zat yang sudah berbeda akan melepas kalor. Zat yang sudah berbeda tetap kalor. Ketika A dan B disentuhkan, ada A tetap berisi S dan wadah itu berisi air asin. Terusnya itu ya, kalau dipanaskan ya, terusnya. Kalau cuma disentuhkan, kalau misalkan kalor keduanya itu sama, maka itu tidak ada perpindahan kalor. Kalau nggak ada perpindahan kalor, maka ya tetap hasilnya. Mesti ada pengaruh dari luar ini, tetap aja. Oke, nggak apa. Ini panas dari luar itu juga berpengaruh, sehingga nanti A itu tidak menjadi es, dan sedangkan yang B itu air asin. Jadi seperti itu, es asin ini. Jika A itu tetap berisi es, mungkin maksudnya seperti ini soalnya. Kalau misalkan kita kasih kalor dari 3 persentuhan itu tadi, akibat bersentuhan, maka kalor itu cuma berdampak pada yang namanya pada B, air es asin. Dia kan menjadi air es asin dan juga es asin. Tinggal es dan juga air. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita memakai beberapa asumsi juga di sini. Oke, sudah mau jam 8.30. Mungkin ada pertanyaan dari Mbak-mbak atau Mas-mas di sini, gimana? Kalau aku sih aman Kak. Oke, kalau sudah aman semua dan nggak ada yang perlu ditanyakan, aku izin untuk stop share screen ya. Mohon maaf, aku agak mengakhiri ini lebih cepat, soalnya aku juga ada acara dari kampus. Ya apa ya? Gak apa-apa. Oke, kalau begitu aku ah, aku akhiri dulu apa itu namanya tutoring pada malam hari ini. Aku izin untuk itu dulu ya, live dulu ya. Selanjutnya aku selain pada Mbak Kia. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Boleh live. Halo Kak, suaraku kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Oke, mungkin untuk lebihnya nanti aku jelasin di ini aja sih, di mana namanya chat di apa open chat. Lagi. Oke. Buat hari ini mungkin, aku lupa stop record bentar.